Ini teguran keras buat Kristen-Kristen napas. Kristen yang cuma muncul pada saat Natal dan Paskah. Pohon Natal keluar, dia keluar. Pohon Natal dibungkus, dia dibungkus juga. Bagaimana kita bisa jadi pribadi yang membawa kemuliaan buat Tuhan, tetapi kehidupan kita, sekali lagi saudara, sama sekali tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kalau story kita tiap hari, mohon maaf, kata-kata makian, kata-kata negatif, kata-kata gibah. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami perlu Engkau dalam kehidupan setiap kami. Karena kami gak bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Tapi kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami pasti lihat berkat. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami pasti lihat kemenangan demi kemenangan atas kehidupan setiap kami. Dan kami percaya bukan hanya sampai pada hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami. Bahkan sampai anak cucu kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dengan ucapan syukur di hari Natal yang spesial ini Tuhan, saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tuhan yang mengajar, mendidik, bentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga rancangan yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam hidup kami. Bahkan kami doa, hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan, dimampukan. Kami percaya gembala martir, kami percaya pengurapan gembala martir Tuhan mengalir bagi setiap kami. Dan kami percaya itu Tuhan sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertata hidupnya luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertata pelayanannya luar biasa. Semua yang hadir, semuanya diberkati sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan buat Tuhan saja. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Ingat ini hari Natal. Hari Natal ada sukacita, amin. Sukacita, jangan dulu mikirin utang saudara. Ada cembetut aja saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah lahir bagi setiap kita bawa sukacita, amin. Artinya apa? Dalam segala keadaan anak Tuhan tetap mampu bersukacita. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Sambil senyum bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong masih kurang tulus. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Mungkin saudara tanya, Pak Pendeta dari mana? Udah 3 lagu tadi Pak Pendeta kami ulang-ulang. WL-nya bilang sekali lagi, ternyata berkali-kali Pak Pendeta. Oh haleluya. Sedikit kesaksian saudara. Tadi saudara saya udah nyampe dari jam 1 saudara sebenarnya. Tapi ada satu insiden saudara, jadi kalau saudara lihat jasanya jas baru saudara ya. Iya. Jadi ada jemaat yang memberkati saya jas baru saudara. Tapi saking barunya dia ketatnya minta ampun, sesi sebelumnya robek saudara. Ya Tuhan Yesus. Jadi daripada saya malu, saya tunggu celananya datang dulu saudara, haleluya. Tapi saya percaya tetap dalam sukacita Tuhan. Dan saya melihat semangat yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya.
dan mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga, saya Pendeta Marcel Serang mengucapkan selamat Natal. Semoga damai dan sukacita Natal melimpah di hati setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang dulu sama kanan kirimu, selamat Natal. Bilang sama yang ngomong, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita buka Alkitab kita saudara, itu dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang kedua saudara, kita akan baca bergantian, saya 8 saudara 9, kita akan gantian, ayatnya yang ke-14 kita akan baca sama-sama. Lukas pasal yang kedua, 8 sampai 14, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 silakan. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, iya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ayat 13, iya. Ayat 14 sama-sama, 3, iya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang... Sekali lagi 14:3, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, saya mau bilang Tuhan kita adalah pribadi yang mulia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu mulia. Amin. Dan salah satu yang Tuhan curahkan ketika kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya adalah bicara tentang kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan kemuliaan bagi Allah. Jadi kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan curahkan kemuliaannya untuk melingkupi manusia. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, manusia butuh kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kita butuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita boleh tarik ke belakang, manusia, saya mau bilang saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayatnya yang ke-23, sama-sama. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23, kita baca 3, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan, sekali lagi 3, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi oleh karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Padahal sebenarnya dari awal Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Serupa segambar seperti Allah. Di sini bukan hanya bicara tentang fisik yang sama, tetapi juga bicara tentang kemuliaan yang sama. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu penting. Manusia butuh yang namanya kemuliaan Allah. Makanya akhirnya ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, salah satu yang dia bawa adalah kemuliaan. Dan mungkin saudara bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa dampak ketika kita terima kemuliaan? Apakah saya butuh kemuliaan? Apa yang saya bisa terima? Apa bicara tentang manfaatnya buat saya ketika saya memiliki yang namanya kemuliaan Tuhan? Itu akan sama-sama kita akan bahas hari ini dalam judul khotbah kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan. Amin. Lebih spesifik dampak kemuliaan Tuhan bagi saudara dan saya. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara yang hadir semuanya diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah memberikan tujuan hidup yang benar. Sama-sama bilang sama saya, tujuan hidup. Sama-sama bilang sama saya, tujuan hidup yang benar. Amin. Kita buka Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Yesaya pasalnya yang ke-43
ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku, yang kubentuk dan juga apa? Sekali lagi 3, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan apa? Untuk kemuliaanku, yang kubentuk. Saya mencatat di sini saudara, hidup menjadi bermakna ketika saudara dan saya memiliki tujuan. Sekali lagi, hidup kita akan menjadi bermakna ketika saudara dan saya memiliki yang namanya tujuan. Makanya nggak usah dipungkiri saudara, nggak bisa dipungkiri kalau kita punya tujuan hidup, kalau kita punya tujuan misalnya secara sederhana dalam kehidupan setiap kita bangun pagi, hari itu kita punya tujuan saudara, maka orang dengan punya tujuan itu saudara biasa lebih bersemangat daripada yang tidak, betul ya? Orang misalnya, dia mau ketemu klien, hari ini mau ketemu klien, atau mau ketemu bicara tentang rekan bisnis yang punya nilai yang besar dan lain sebagainya saudara, itu biasanya bangun pagi semangatnya luar biasa. Dia bangun pagi, alarm belum bunyi, dia yang bangunin alarm saudara. Dia begitu semangat langsung minum kopi, makan sarapan, mandi dan lain sebagainya, berangkat ke kantor, ke tempat kerja atau ke tempat meeting dengan segitu semangatnya luar biasa. Beda kalau orang gak punya tujuan saudara. Dia bangun, yang muncul di pikirannya, gua ngapain hari ini? Iya kan? Orang kalau nggak, mohon maaf, apalagi pengangguran banyak acara saudara. Kaum rebahan saudara, dia bangun, dia bingung mau ngapain. Dia cuma duduk, main HP, ngopi, bengong, kesambet. Sahadi dia, aing mau, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, berbeda dengan mereka yang punya tujuan, begitupun dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita punya tujuan dalam hidup kita, maka hidup kita bermakna, amin. Dan disinilah kita diingatkan bahwa apa? Saudara dan saya kita punya tujuan, yaitu apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi mungkin akhirnya di sini saudara bernatap saya dan berkata, Pak Pendeta, artinya saya harus jadi pendeta dong. Enggak juga. Karena kalau semua pendeta, siapa yang jadi jemaat saudara? Kalau saudara pendeta kita full semua di sini, siapa yang duduk di bawah? Masa anak gini? Dia jadi calon choir masa depan saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, di dalam profesi apapun kita, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pendidikan, dalam pergaulan, saya mau bilang saudara, ingat kemuliaan Tuhan. Kita ingat bahwa tugas kita adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, katakan amin. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, yang namanya panggilan setiap kita atau tujuan hidup kita, Roma 11 ayatnya yang ke-36 dikatakan apa? Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-36, sama-sama kita baca. Roma 11 ayatnya yang ke-36. 3, iya. Sebab dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi 3, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam bagian apapun saudara, aspek kehidupan kita punya tujuan hidup, yaitu apa? Hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya Jadi apa yang betul? Dua-duanya betul. Tapi saya mau bilang saudara, ini teguran keras buat Kristen napas. Kristen yang cuma muncul pada saat Natal dan Paskah. Pohon Natal keluar, dia keluar. Pohon Natal dibungkus, dia dibungkus juga. Bagaimana kita bisa jadi pribadi yang membawa kemuliaan buat Tuhan, tetapi kehidupan kita, sekali lagi saudara, sama sekali tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan saudara. Bagaimana kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kalau story kita tiap hari
Mohon maaf, kata-kata makian, kata-kata negatif, kata-kata gibah, isinya yang memang enak, yang memang enak, yang memang asik, yang memang asik. Tiba-tiba statusnya lagi di kafe Warakas nih guys. Tiba-tiba udah pindah lagi, waduh lagi di kafe Kelapa Gading nih guys. Oh, abis itu, lagi di klub malam Tambun Bekasi nih guys. Sampai iblis yang lihat statusnya, Tor Monitor Ketua. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita punya tujuan. Lihat kemuliaan Tuhan, kita ingat bahwa hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. John Piper bilang begini saudara, saya diciptakan untuk memperbesar kemuliaan Allah. Bukan seperti mikroskop yang membuat benda kecil tampak besar, tetapi seperti teleskop yang membuat sesuatu yang sangat besar namun terlihat kecil bagi dunia tampak sebagaimana adanya. Saya mau bilang saudara, tugas kita lah menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar itu kepada semua orang. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua adalah memberi rasa kekaguman dan kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kekaguman. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Amin. Kita buka Mazmur 8 ayat yang keempat sampai 5. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Yang sudah di sana ayat 4 sampai 5 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Jika bukan bulan dan bintang, bintang yang apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Jika aku melihat langit buatan jarimu. Ayat yang ke-5 dikatakan apa? Sehingga engkau, apakah anak manusia sehingga apa? Saya mau bilang saudara, saat itu saudara pemazmur sementara menyaksikan ciptaan Tuhan yang menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Dan pemazmur menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi di dalam kekaguman akan kemuliaan Tuhan, pemazmur menyadari bahwa dia bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Menyadari bahwa dia harus rendah hati di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika kita melihat kemuliaan Tuhan tercurah atas hidup setiap kita, harusnya kemuliaan Tuhan membawa kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Amin. Saya mau bilang saudara, mohon maaf, di dunia yang hari-hari ini saudara, orang dengan fokus pada pencarian pengakuan saudara. Orang-orang hari-hari ini saudara fokus pada apa? Ego yang terus dia kasih makan saudara. Kemudian ada banyak orang zaman sekarang saudara mencari kemuliaan pribadi. Orang berlomba-lomba untuk tampil sukses, tampil seakan-akan keren, tampil seakan-akan luar biasa. Untuk apa? Motivasinya untuk cari pengakuan. Saya mau bilang saudara, saat inilah anak-anak Tuhan, kita harus tampil beda saudara. Karena orang dunia zaman sekarang, ngeri. Anak-anak muda zaman sekarang, shalom anak muda. Hati-hati. Sekarang kan lagi banyak itu. Orang kripto lah. Orang saham-saham lah. Sebenarnya kripto gak salah, saham gak salah. Tapi motivasinya yang seringkali salah saudara. Maksudnya apa? Bukan untuk investasi tapi untuk gaya-gayaan saudara. Sengaja posting terus bilang, Ferrari lu warna apa? Merah. Memang susah kalau khotbah di depan Sultan Kelapa Gading. Nanya Ferrari, ada Ferrarinya. Kalau khotbah tempat lain, Ferrari mau apa? Kita naik angkot pak, oke. Saya mau bilang sekali lagi saudara, inilah yang berbahaya. Karena justru dalam kesombongan akan menjadi awal mula kejatuhan saudara. Tetapi ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, semakin besar kita lihat kemuliaan Tuhan, semakin rendah hatilah kita. Semakin rendah hati kita, semakin kita diangkat naik dan diberkati. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan.
Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo ingat kemuliaan Tuhan. Ingat kita cuma manusia yang, mohon maaf saudara, nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang luar biasa. Jadi rendah hatilah. Jangan mau sombong-sombong, janganlah. Anak-anak muda apalagi zaman sekarang fenomena iPhone 17. Ayo. Karena beli iPhone 17, padahal kredit 12 tahun. Udah kayak KPR rumah saudara. Kredit 12 bulan, bukan 12 tahun. Tapi taruh. Taruh sini. Taruh di belakang jalan, udah miring wini. Hey. Saya mau bilang saudara, janganlah, rendah hatilah. Amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, rendah hatilah. Zaman sekarang ada banyak orang ngeri-ngeri banget saudara, sombongnya bukan main. Saya baca satu jurnal saudara, yang ditulis oleh, atau yang dipublikasikan di University of Michigan saudara. Individu dengan tingkat kerendahan hati yang tinggi, jadi orang-orang yang rendah hati, cenderung tingkat stres lebih rendah. Kenapa? Karena kerendahan hati berfungsi sebagai penyangga atau buffer yang bisa mengurangi dampak negatif. Reduksi kecemasan dan depresi. Jadi orang kalau rendah hati kurang biasa cemas, tidak cemas, tidak depresi. Kemudian kepuasan hidup yang lebih tinggi. Orang-orang yang sekali lagi saudara yang tinggi hati, kenapa dia gampang stres? Karena dia lihat orang lebih daripada dia stres lagi saudara. Saya mau bilang saudara, susah. Karena setinggi-tingginya langit masih ada Hotman Paris. Iya. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, udahlah, rendah hatilah. Shalom bapak-bapak. Ingat kemuliaan Tuhan, ingat kerendahan hati. Amin. Jadi bapak-bapak jangan ada kesombongan. Apalagi di depan istri. Karena saya mau bilang Pak, sehebat-hebatnya kau di luar Pak, tetap kau di rumah. Demam dikit butuh istri. Sekuat-kuatnya laki-laki kalau demam, mah tolong. Betul ibu-ibu? Sehebat-hebatnya laki-laki di luar, pulang rumah cari barang susah. Dikit-dikit, ma di mana ya? Sayang di mana ya? Udah depan mata nggak kelihatan. Betul para wanita? Tuh. Sama, wanita juga sama. Jangan sombong. Harus adil. Shalom para wanita. Jangan sombong. Karena sehebat-hebatnya wanita, tetap aja lihat GPS, kesasar. Betul para pria? Wow, lebih banyak korbannya. Itu pun udah salah nggak mau minta maaf lagi. Udah salah, kamu sih ya. Akhirnya pria-pria langsung, iya deh aku yang salah. Jangan ketawa bu, bertobat. Sekali lagi saya mau bilang saudara, rendah hatilah. Tadi pagi saya sesi pertama dengan rendah hati ya. Tadi pagi saya sesi pertama di Tiberias cabang Metro TV saudara. Tuhan, kau tahu isi hatiku Tuhan. Jadi tadi pagi saudara, ya udah 2 tahun terakhir ini saudara, ya setiap Natal diundang di TV-TV saudara. Ya. Dan dengan sekarang hati saudara, sekali lagi bukan mau sombong, sekali lagi dengan sekarang hati ya. Tapi biasa bukan mau sombong ya, abis itu biasa orang sombong saudara. Tapi saya tidak, oke. Jadi balik lagi. Diundang TV-TV saudara, terus saya ngerasain ya, saya diundang di mana-mana saudara, dihargai orang, ketemu pejabat, dihormatin pejabat, ditaruh di ruang VIP saudara, dijemput, Alphard, Ferrari, enggak Ferrari juga. Alphard, iya, Alphard, kadang-kadang Alphard, and Fevaya, iya, Innova, oke, iya dong, iya. Tapi saya mau sombong juga nggak bisa. Yang pertama karena saya bukan siapa-siapa, saya lihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya boleh hari ini, semua karena kemuliaan Tuhan, saudara. Karena kalau saya mau flashback, apalagi ingat Natal, saudara. Tahun 2008, 1 Januari 2008, saya ingat banget saudara, 1 Januari 2008, selesai ibadah di Balai Sarbini, ibadah pergantian tahun. Jadi 1 Januari jam 3 subuh saudara.
Itu saya duduk di depan Balai Sarbini di tangga-tangganya saudara. Basah karena naik ojek. Saya naik ojek dari daerah kota ke Balai Sarbini itu saudara. Itu 25.000. Saya udah pakai teknik menawar opung-opung tapi tetap kalah saudara. Teknik encim-encim mangga 2 juga tetap kalah saudara. Jadi akhirnya cuma 25.000 yang bisa saya tawar, akhirnya masih ada 5.000 untuk pulang. Saya duduk di situ, kedinginan, kelaparan, kehausan saudara. Nggak dilihat sama orang, nggak dipandang sama orang. Bahkan mohon maaf ya, jari saya udah diinjak, nggak ada yang minta maaf saudara. Saking nggak dilihatnya, orang udah injak jari saya lagi begini kan, duduk begini diinjak. Mending dia masih, sorry ya. Nggak, kayaknya memang udah niat jahat. Akan kuhancurkan jari laki-laki itu. Kayak udah begitu gitu. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Jadi kalau boleh sampai hari ini semua karena kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika kita mengingat kemuliaan Tuhan, harusnya membuat kita makin rendah hati. Kabar baiknya, dalam kerendahan hati kita pasti diangkat tinggi dan diberkati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ingat kemuliaan Tuhan. Ingat kerendahan hati, di situ kita diangkat tinggi dan diberkati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga saudara, apa dampak bicara tentang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Yang ketiga adalah menjadi sumber kekuatan dan harapan. Sama-sama bilang sama saya, sumber kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, sumber pengharapan. Amin. Yohanes 3 ayat 16, sama-sama kita baca. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. 3, iya. Karena sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saya mencatat di sini saudara, kelahiran Tuhan membawa pengharapan. Kenapa? Karena ketika mundur pada saat manusia dalam dosa, manusia menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi ketika manusia akhirnya saudara ngalamin kelahiran juru selamat, manusia punya pengharapan, manusia punya kekuatan untuk menjalani kehidupan. Makanya dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini saudara, sama-sama Yesaya 40 ayat 31, 3, iya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan. Sama-sama bilang sama saya, menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memandang kemuliaan Tuhan. Menantikan di sini bahasa aslinya adalah kafah. Kafah ini saudara, ini punya makna yang lebih jauh daripada sekedar menunggu saudara. Tetapi kafah ini saudara bicara tentang kondisi di mana kita melilitkan diri kita, mengikatkan diri kita dengan Tuhan yang merupakan sumber kemuliaan itu saudara. Dan akhirnya apa? Dampaknya sekali lagi hidup kita memancarkan kemuliaan. Karena apa? Karena kita sementara melilitkan diri kita dengan kemuliaan Tuhan itu. Sederhananya begini. Saudara mungkin udah familiar ya dengan tim saya yang slim fit ini. Mana dia? Hilang lagi. Ayo cepat-cepat, nanti upload double. Saudara ingat ya, familiar ya. Di mana-mana orang kenal dia. Di mana-mana orang tahu dia. Bahkan kadang-kadang lebih terkenal dia daripada saya. Kak Dio, boleh foto? Dikasih handphonenya ke saya. Pak, tolong fotoin saya sama Kak Dio. Mau saya selengkat jemaah. Iya. Tapi kenapa? Kenapa dalam tanda kutip penuh kemuliaan? Bayangin, bahkan dalam beberapa tempat orang manggil dia pendeta Dio. Bukannya apa-apa. Saya sekolah susah payah. Bikin tesis, bikin skripsi, bikin jurnal. Baru jadi pendeta. Nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba baru pendeta. Dia ada sekolah Alkitab. S1-nya SE, sarjana ekonomi. S2-nya
Sekolah Alkitab Tiberias, SAT. Makanya titelnya kan Dio, SAT, disingkat sesat. Tapi kan nggak tiba-tiba membuat dia jadi pendeta. Itu. Tapi kenapa ada kemuliaan? Karena sekali lagi dengan senang hati, karena mengikatkan diri. Gitu ya. Karena di mana-mana orang tahu udah dia. Makanya saya bilang jangan sombong. Karena udah mulai sombong dia. Iya. Saya belah tengah dia ikutan. Tapi balik lagi saudara, kenapa bisa begitu? Karena sekali lagi mengikatkan diri dalam konteks ini dengan saya. Oke, terima kasih. Makin sombong nanti kamu. Begitupun kita dalam kehidupan kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita mengikatkan diri dengan kemuliaan Tuhan, maka hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan dampak yang luar biasa adalah apa? Ternyata kemuliaan Tuhan membawa kekuatan. Kenapa? Karena begini, balik lagi kepada konteks kafah tadi. Saya analogikan mimbar ini sebagai tiang yang kokoh, saudara. Kalau saya berdiri sendiri, ketika ada gempa, saya bisa roboh, saya bisa jatuh, betul ya? Tapi kalau saya melekat, mengikatkan diri pada tiang yang kokoh, saya mau bilang saudara, ya mungkin ada goncangan, tapi karena saya berpegang mengikatkan diri pada tempat yang kuat, saya punya kekuatan saudara. Ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan ada bagi setiap kita. Goncangan mungkin boleh luar biasa. Badai yang menerpa kita mungkin boleh luar biasa. Tapi kemuliaan Tuhan yang melingkupi kita, itu menguatkan setiap kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan bukan karena Tuhan gila hormat. Tuhan gak butuh kita memuliakan Tuhan supaya dia mulia. Enggak. Karena esensi daripada keilahiannya adalah mulia. Kita mau nyembah Tuhan atau tidak, kita mau memuliakan Tuhan atau tidak, dia tetaplah Allah yang mulia. Katakan amin. Tetapi dalam konteks ini justru kitalah yang membutuhkan untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika kita memuliakan Tuhan, hadiratnya penuh bagi setiap kita. Di situ ada kekuatan. Sekali lagi doa saya, yuk. Jadilah pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan. Apalagi yang Kristen napas, please jangan cuma tahun sekali lah. Karena kita butuh Tuhan. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita gak bisa jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, apapun badai masalah, kita seperti burung Raja Wali. Apa bedanya burung Raja Wali dengan yang burung yang lain? Burung yang lain ketika badai mereka sembunyi, mereka ketakutan. Tapi burung Raja Wali, apapun badainya, mereka punya daya tahan di sana. Bahkan mereka bisa terbang melebihi badai. Gambaran mereka punya kuasa lebih daripada badai. Itu yang akan kita terima ketika kita hidup dalam Tuhan. Karena sehebat apapun badai, sehebat apapun tantangan, sehebat apapun masalah sakit penyakit, jauh lebih hebat Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang mulia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Di momen Natal yang spesial ini kita diingatkan bahwa Tuhan lahir ke dunia bawa kemuliaan. Kemuliaan Tuhan membawa kita pada panggilan hidup. Bahwa hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan membuat kita sadar bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kita harus rendah hati. Karena orang yang rendah hati pasti diangkat tinggi dan diberkati. Dan yang terakhir, kemuliaan Tuhan akan menghasilkan kekuatan bagi setiap kita. Terus hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam lingkupannya Tuhan.
Karena hanya dalam naungan Tuhan sajalah ada kekuatan yang baru. Mungkin hari ini kau berkata, saya nggak kuat Pak, saya nggak mampu Pak. Artinya kau jauh dari Tuhan. Melekat sama Tuhan, ikatkan dirimu dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan. Karena Tuhan yang kuat menopang setiap kita. Sambil langkah tanganmu di hadapan Tuhan. Melekat sama Tuhan.